Rizky Ramadan, Roynaldo, Pak Lukman, Sainal, Sahrul, ada Sahrul Adnan, antum, Salman, Syahrul Mubarak.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang pertama di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang kita berada pada penanggalan 4 Rabiul Akhir, malam keempat Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir melaksanakan ibadah kepada Allah, mendatangi, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah guna melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintainya, ibadah-ibadah yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan solat secara berjamaah, solat maghrib dan insya-Allah solat isya. Kemudian sambil menanti solat isya di dua waktu ini, antara dua waktu kita duduk bermajlis, memperbanyak salam dan salawat kita kepada Nabi yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat pengkajian kita terhadap hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang disepakati secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Ashribah wal At'imah, yang kitab tentang minuman dan makanan. Ya, sebenarnya judul kitabnya Kitabul Ashribah, tapi seperti yang kita terangkan bahwa dalam kitab ini juga mengandung hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah makanan-makanan, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan atau yang dibolehkan, dan juga terkait dengan adab-adab persoalan makan dan minum. Pada pembahasan kita yang paling terakhir di pekan lalu, kita membahas sebuah hadis yang telah kita bahas, ya. Ikhwah tadi bagaimana? Sudah merojaah? Bisa ya? Ustaz Rukman dulu kita mau tanya. Mau tanya Pak, masalah apa yang, hadis tentang apa yang kita bahas pekan lalu? Tentang ini Pak, Pakai mic, pakai. makanan dan minuman. Tentang makanan dan minuman. Ya. Dalam hal apanya Pak? Dalam masalah apanya? Tentang satu diantaranya adalah tentang dianjurkan untuk menjilat jari jemari kita dan tempat makanan. Ya, syukran. Barakallahu fiik. Ahsan. Abdurrahman. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Ustaz Ibnu Abbas radhiyallahu Abdullah bin anhu. Abbas radhiyallahu anhu. Ahsan.
berikan teman antum yang, iya. Siapa lagi namanya? Rizky. Judul babnya bab istihbab laqil asabi' wal qas'ah. Apa artinya qas'ah? Ada yang tahu? Laqil asabi' wal qas'ah. Ada yang tahu? Semua. Penonton? Penonton. Nah, kalau tebak-tebak biasanya, iya. Jadi pesertanya ditanya, kalau tidak penonton yang ditanya. Ya. Tapi sebenarnya ini semua peserta semuanya, ya, bukan penonton. Penampan. Kecil atau besar? Ya. Biasa kadar 10 orang. Ahsan. Barakallahu fiik. Pertanyaan. Kita sebutkan kemarin bahwa adab-adab makan itu terbagi 3. Siapa yang bisa terangkan? Tommy, fadhal. Adab sebelum makan, adab sudah makan. Hadis kita yang lalu hadis tentang apa? Adab makan. Semuanya ada makannya memang. Sebelum, sementara, dan setelah. Ini adab apa ini? Apa? Setelah makan. Adab setelah makan. Baik. Apa itu? Iya. Sebelum mencuci tangan. Berarti di antara adab setelah makan mencuci tangan. Tidak dicuci tangan. Dijilat saja. Hah? Subhanallah. Oh, jadi bisa cukup dengan jilatan ya? Bagaimana kaitannya dengan adab sebelum makan? Tadi setelah makan mencuci, tapi sebelumnya menjilat. Apakah ada juga adab sebelum makan mencuci tangan? Ya, yang lain. Ada? Ya. Sebenarnya tidak baca buku ya. Jangan dibaca bukunya. Apa yang antum ingat, apa yang antum hafal. Ya. Mau makan. Adakah adab mencuci tangan atau tidak perlu? Jadi tidak perlu cuci tangan sama sekali. Tergantung tangannya, ya. Masya Allah. Taib. Jadi tidak ada hadis yang menyuruh mencuci tangan sebelum makan. Ya. Antum yakin ya? Iya, insyaallah. Taib, ahsan. Terakhir. Di sini ada kata-kata hatta yul'iqaha. Yal'aqaha menjilat tangan. Yul'iqaha, apa artinya yul'iqaha? Ya. Ikhwan tadi juga ya? Fadhal. Menyuruh untuk menjilat. Siapa yang disuruh? Istri dan anak. Ya. Siapa saya sebenarnya ya? Tapi biasanya yang siap adalah istri atau anak. Ada yang lain? Yang disebutkan oleh ulama kita siapa? Biasanya juga budak atau khadim. Ahsan.
Terakhir sekali, kenapa mesti melakukan yang seperti ini? Apa hikmah di balik hal ini? Mencuci tangan, menjilat sebelum mencuci tangan. Apa sebenarnya hikmah di balik itu? Ada yang lain yang belum jawab dulu. Terakhir ini. Silakan. Ya, silakan. Fadhil. Apa hikmahnya? Mencari keberkahan. Mencari keberkahan, ya. Artinya kita tidak mau meninggalkan suatu makanan untuk kita mencari keberkahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu keberkahan. Kita tidak tahu keberkahan itu di mana. Ya, jangan-jangan sisa yang melekat di tangan kita ini yang kita biarkan, yang langsung kita cuci, padahal belum kita membersihkannya, justru itulah keberkahannya. Ya, padahal itulah tujuan utama kita makan, ya, untuk mendapatkan keberkahan, bukan sekedar untuk kita menikmati dan bisa mengenyangkan kita, tapi pada hakikatnya seluruh aktivitas kita adalah untuk mencari keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahsan. Ya, fadhal. Bab ma yaf'alu ad-dhaif idza tabi'ahu ghairu man da'ahu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لي وللمؤلف وللأستاذ وللحاضرين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. Ya. Baik. Babnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kita terjemahkan dulu ya bab dan hadisnya. Babun ma yaf'alu dhaifu, apa yang dilakukan oleh seorang tamu idza tabi'ahu, jika dia diikuti, ghairu man da'ahu sahibut ta'am, jika dia diikuti oleh seseorang yang tidak termasuk yang diundang oleh pemilik makanan. Wastihbab izni sahibit ta'am littabi', dan anjuran sebaiknya pemilik makanan mengizinkan orang yang ikut itu. Satu hadis dalam bab ini, hadis yang ke-1321, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, minal ansori, dari kalangan Ansar, yukna Aba Syuaibin. Laki-laki Ansar ini dikenal dengan kunyahnya Abu Syuaib. Faqala li gulamin lahu qassab, beliau berkata kepada gulamnya, gulam itu boleh jadilah budaknya ya, atau khadimnya. Qassab, qassab itu penjagal ya, jadi tukang jagal
hewan, penjagal. Kadang juga qasab itu yang membagi-bagi ya, jadi atau yang memotong-motong daging yang telah disembelih. Dan qasab kadang juga disilahkan untuk laham, penjual dagingnya ya. Jadi sebagian ulama menyamakan itu, intinya adalah penjagal, tapi sebagian membedakan. Jadi ada yang mengatakan kalau penjagal namanya jazar, kalau yang membagi-bagi itu, motong-motong, itu qasab, dan kalau penjualnya laham, penjual dagingnya ya. Tapi biasa digunakan untuk semuanya itu, kadang semuanya itu dinamakan dengan qasab. Ij'al li ta'aman, buatkan untukku makanan, artinya masakkan untukku makanan, yakfi khamsatan, yang mencukupi untuk 5 orang. Fa inni uridu an ad'uwa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena saya, kata Abu Shu'aib, mau mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamisa khamsah. Beliau salah seorang dari kelima orang tersebut. Jadi makanan dibuat yang cukup untuk 5 orang, dan salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni qad araftu fi wajhil ju', karena saya mengetahui dari wajahnya tampak beliau sedang kelaparan. Fada'ahum, maka beliau mengundang mereka semuanya, mengundang 5 orang sesuai dengan kadar makanan yang telah disiapkan. Faja'a ma'ahum rajulun, namun ternyata ada seseorang yang ikut juga hadir bersama mereka, tidak termasuk dari 5 orang tersebut ya, tidak termasuk dari 5 orang tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwah dari tadrib, bukan peserta talim? Oh ya, bagusnya bergabung Ki, jangan sendirian di situ ya. Faja'a ma'ahum rajulun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada tuan rumah, inna hadza kad tabi'ana, sesungguhnya orang ini ikut sama kami. Artinya tidak termasuk yang diundang, tapi ikut-ikut juga sama kami. Fa in syi'ta an ta'zana lahu, kalau kamu mau izinkan, maka dia bisa masuk. Fa'adzina lahu, tuan rumah alhamdulillah mengizinkan. Fa in syi'ta an ta'zana lahu fa'zan lahu, kalau kamu mau izinkan dia, silahkan kamu izinkan. Wa in syi'ta an yarji'a raja'ah, dan kalau kamu mau, maka dia kembali. Artinya kalau kamu tidak izinkan, maka dia siap untuk kembali. Faqal, beliau sang tuan rumah mengatakan, la bal qad azintu lahu, tidak, saya, artinya jangan pulang, saya mengizinkan dia untuk masuk ya. Ada berapa pelajaran hukum dan faidah yang bisa kita ambil dari hadis kita ini? Hadis ini jemaah sekalian dimasukkan dalam kitab tentang minuman, dan tentu saja masuk dalam kitab tentang makanan, karena berkaitan dengan masalah adab-adab menghadiri undangan, dan lebih khusus bagi seorang yang tidak diundang, bolehkah menghadiri undangan tanpa undangan ya,
menghadiri undangan tanpa undangan. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abu Mas'ud. Siapa itu Abu Mas'ud? Bukan Ibnu Mas'ud ya. Ana dapatkan sebagian pensyarah ketika menjelaskan perawi ini mengatakan membahas tentang Abdullah bin Mas'ud, padahal bukan. Ini Ibnu Mas'ud ya, sahabat yang terkenal Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, sahabat yang membunuh si Abu Jahal ya, Firaunnya umat ini. Tapi ini Abu Mas'ud. Abu Mas'ud siapa? Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu taala anhu ya. Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Perawi hadis apa? Dalam arba'in, idza lam tastahi fasna ma syi'ta ya. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri ya, digelari sebagai Al-Badri walaupun beliau menurut pendapat yang lebih kuat tidak ikut perang Badar ya, tapi beliau sempat berada di wilayah Badar, maka dinisbatkan kepadanya. Beliau mengatakan ada seorang dari kalangan Ansar yang dikenal dengan Abu Shu'aib. Sahabat ini seorang yang dikenal dengan kunyahnya Abu Shu'aib, dan tidak ditemukan keterangan yang menyebutkan tentang namanya ya. Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala sendiri mengatakan bahwa beliau tidak mendapatkan keterangan riwayat yang menjelaskan siapa namanya. Beliau tidak terlalu terkenal ya, Abu Shu'aib. Tapi beliau telah mengajarkan kepada kita satu keteladanan dalam persoalan kedermawanan ya, dan contoh yang baik dalam masalah ini. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang Ansar ya. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh-contoh orang Ansar yang diangkat oleh Allah sebagai teladan bagi kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Mereka adalah orang yang mengutamakan saudara-saudara mereka atas diri mereka sendiri walaupun kadang mereka yang membutuhkan juga ya. Itu pujian Allah kepada orang Ansar secara umum, dan contoh-contoh dari person-person mereka sangat banyak. Sebagiannya kita kenal kisahnya dan sebagiannya kita tidak kenal, tapi secara umum Allah memuji tentang kedermawanan dari kaum Ansar. Ini salah satu contoh di antara kedermawanan mereka. Beliau punya seorang pelayan atau seorang budak yang berprofesi sebagai qasab ya. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa profesi yang semacam ini bukan profesi yang tercela, bukan profesi yang hina. Dia adalah sesuatu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama dia adalah sesuatu yang halal tentunya. Seandainya dia sesuatu yang hina, maka tentu saja Nabi kita SAW akan menganjurkan kepada beliau dengan hal yang lebih baik. Jadi tidak masalah seorang profesinya tukang jagal ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam hadis ini beliau mengatakan kepada pelayannya, kepada sang qasab ini beliaunya Abu Shu'aibnya tidak dikenal namanya. Dan sang gulamnya lebih lagi ya, sang gulamnya lebih lagi. Jadi kalau beliaunya sendiri, sang tuan rumah ini hanya dikenal dengan kunyahnya Abu Shu'aib, adapun sang gulamnya ini, pelayannya atau budaknya ini hanya dikenal dengan profesinya saja, yaitu seorang yang motong-motong daging ya, atau penjagalnya, atau mungkin penjualnya ya. Ada 3 kemungkinan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Beliau bilang, ij'al li ta'aman yakfi khamsah, buatkan untukku, masakkan untukku, olahkan untukku makanan yang cukup untuk 5 orang, porsi 5 orang.
ini tentu saja yang dinasihatkan, yang diperintahkan seseorang yang sudah terbiasa dengan ini, ya. Dia sudah bisa mengukur kira-kira yang cukup untuk 5 orang itu berapa kira-kira, ya. Antum kalau disuruh gitu tahu ya. Jadi kalau bilang tolong buatkan tamu kita 5 orang, buatkan makanan yang cukup untuk 5 orang. Sufyan Tsauri, tahu itu kalau diamanahkan seperti itu? Tahu kadarnya yang pas ya? Tahu ya? Insyaallah. Kalau Ustaz Zulkifli yang disuruh insyaallah langsung beliau tahu ya. Dia tahu bagaimana kadar yang cukup 5 orang. Bahkan kalau dibilang buat untuk 500 orang ya, beliau bisa ukur kira-kira berapa ya yang cocok untuk itu. Ini karena memang ditugaskan memang qasab ya, orang yang terbiasa dengan ini. Istilahnya ya arsil hakiman wala tusi ya. Utus orang yang hakim, yang tahu, yang bijak, yang dalam masalah itu tidak perlu terlalu banyak dirinci ya. Jadi dia tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan. Ij'al li ta'aman yakfi khamsah. Beliau bilang, beliau mau mengundang buatkan makanan yang cukup 5 orang. Saya mau mengundang Nabi SAW. Jadi sebenarnya yang mau diundang adalah nabinya. Tapi kenapa beliau bilang buatkan untukku makanan yang cukup 5 orang? Bukan berarti porsi makan Rasulullah itu porsi untuk 5 orang. Ya, bukan berarti kalau mau undang Rasulullah mesti buatkan makanan yang porsi 5 orang, karena beliau memakan seperti 5 orang yang makan. Tidak seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan inilah kecerdasan sang Abu Shu'aib radhiyallahu anhu. Beliau tahu orang seperti Nabi ini banyak pengawalnya, ya. Tanda kutip ya. Beliau sebenarnya ada pengawalan khususnya. Tapi biasanya beliau itu tidak sendirian, selalu saja ada yang membersamainya. Ya, kalau kita ada ulama-ulama syekh itu kan biasa ada murid-murid khususnya ya, yang selalu bermulazamah dengannya. Maka ya tidak mungkin kita hanya undang beliau padahal ada juga yang mendengar di antara murid-muridnya. Ya, jadi sebagian ulama kita mengatakan bahwa boleh jadi waktu Abu Shu'aib ini undang Rasulullah, kebetulan waktu itu dikelilingi oleh 4 orang. Maka beliau tidak terlalu kenal, tidak sebutkan siapa 4 orang itu, tapi intinya sebenarnya Rasulullah yang beliau undang. Dan tidak enak mungkin kalau hanya mengundang Rasulullah saja ya. Maka dari sini diambil pelajaran oleh ulama kita, jika kita ingin mengundang tokoh dalam satu perjamuan, jangan untuk tokoh itu saja, juga undang orang-orang yang menyertainya ya, ajudannya, pengawalnya, asistennya ya, atau murid-muridnya yang bermulazamah dengannya. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah mengadakan perjamuan ya, sunnah mengadakan perjamuan. Dan ini salah satu dari makna wa at'imut ta'am ya, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Jadi beliau mengamalkan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan makanan utamanya yang membutuhkan. Fa inni qad araftu fi wajhi ju'. Beliau menjelaskan apa alasannya mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, saya menangkap dari wajahnya bahwa beliau sedang lapar ya. Ini dalam istilah ulama kita, faidahnya adalah al-hukmu bil qara'in. Mengambil hukum itu dari apa? Qara'in, yang ada qarinahnya, indikasinya, ya, indikasinya, tanda-tandanya. Karena Rasulullah tidak bilang saya sedang lapar, tapi beliau menangkap dalam wajah Rasulullah sedang lapar, ada tanda-tandanya. Maka kita seharusnya bisa faham tentang isyarat ya. Al-hurru takfil isyarah, wal labibu bil isyarati yafhamu ya. Orang merdeka itu
cukup baginya isyarat. Tidak perlu seperti orang budak yang nanti dipukul baru paham. Ya. Wal labibu, orang yang cerdas itu dengan isyarat dia sudah faham. Kalau ada teman antum yang selalu selama ini ceria, senyum, lalu suatu hari datang dengan wajah yang agak muram, wajah yang sedih, antum pahami apa? Dia belum bicara. Antum pahami dia apa? Ada masalahnya, ya, butuh bantuan. Tidak perlu dia bilang bahwa dia sedang butuh. Antum yang harus menangkap, ya, hal itu dan buat tindakan yang bisa meringankan bebannya. Kira-kira bagaimana bisa kita menangkap wajah seseorang kelaparan? Coba antum perhatikan wajah-wajah ikhwan ini. Yang mana wajah-wajah kelaparan sini, ya. Kira-kira antum bisa lihat, ya. Ini, ya. Sudah dibuka, hilang laparnya, ya. Tapi mungkin ada yang belum cukup. Nah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya fil ju'i alamat, ya. Bahwa dalam kelaparan itu juga ada tanda-tanda, ya. Mungkin kalau ada yang pegang-pegang perutnya, ya. Tapi di wajahnya, ya. Dan ini khaskan kata ulama kita, ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu senantiasa memperhatikan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini uswatun hasanah. Maka tidak membiarkan satu detik pun atau 1 menit pun. Makanya dalam istilahnya dalam sebagian riwayat itu armuqu itu artinya saya memperhatikan secara saksama, secara teliti bagaimana Nabi SAW. Ya, mereka melihat Rasulullah gimana kalau sedang senyumnya Rasulullah, tawanya Rasulullah, tangisannya Rasulullah, ya, marahnya Rasulullah. Mereka semua tahu itu. Karena dalam setiap perbuatan Rasulullah ada hikmah, pelajaran dan sunnah yang perlu untuk kita ambil pelajaran di sana. Dan ini suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan jika kita bisa menangkap persoalan yang ada di tengah-tengah sahabat kita. Antum ingat, ya, kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan bagaimana kisah beliau dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu. Seorang Abu Hurairah adalah seorang ahlu suffah yang tidak memiliki profesi khusus yang dengannya dia bisa mendapatkan makanan yang dia makan atau minuman yang bisa dia minum, yang bisa dia konsumsi. Sehingga beliau setelah Allah tentunya beliau mengharapkan dari uluran tangan dari Baitul Mal, bantuan dari Baitul Mal. Namun kadang berhari-hari orang-orang yang ahlu suffah itu tidak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan makanan, sehingga mereka mungkin berhari-hari tidak makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lewat beberapa hari kami tidak makan, sehingga kadang beliau di mimbar tiba-tiba jatuh pingsan karena kelaparan. Dan beliau juga sudah melakukan sunnah yang dilakukan Rasulullah, mengikat perutnya dengan batu karena laparnya. Dan kadang karena itu beliau terpaksa harus mencari siapa yang bisa membantu beliau berikan makanan. Akhirnya beliau dapat ide. Idenya adalah beliau menemui sahabat-sahabat untuk bertanya, dan mudah-mudahan sahabat itu faham bahwa beliau sedang kelaparan, ya. Beliau datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bertanya kepada Abu Bakar beberapa pertanyaan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tapi setelah itu selesai, ya. Abu Bakar tidak faham bahwasanya beliau sebenarnya kelaparan, ya. Beliau pindah ke Umar, mengajukan juga beberapa pertanyaan, dan beliau berkata sebenarnya bukan itu intinya, ya. Karena Abu Hurairah ini juga termasuk alimnya para sahabat. Tapi beliau inginkan, beliau ditahu bahwa beliau sedang kelaparan. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga tidak bisa menangkap itu. Beliau hanya menjawab saya pertanyaannya, setelah itu sudah ditinggalkan, ya, tanpa dibantu. Akhirnya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, langsung Rasulullah tangkap bahwasanya beliau ini sedang kelaparan, ya. Dan menunjukkan bagaimana kepedulian, ya, adanya kepekaan dari seorang Nabi SAW kepada rakyatnya, kepada sahabatnya, kepada muridnya, bahwa bisa tangkap ini ada masalah ini, ya. Nah, ini juga perlu, ya, seorang dai, seorang guru, seorang ustadz, seorang murabbi harus tahu juga itu, ya. Kadang mungkin mutarabinya datang
sebenarnya ngajukan pertanyaan sebenarnya bukan itu intinya, ya. Mungkin ada mau minta tolong sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya ada tanda-tanda seperti itu, ya. Tapi ini tidak ada yang bisa menangkapnya kecuali orang yang memang betul-betul memiliki kepekaan. Sahabat ini, masya Allah, beliau tahu betul bagaimana raut wajah Rasulullah sehingga beliau faham Nabi kita SAW sedang kelaparan. Kata ulama kita, di antara faedah dari hadis ini bahwa Rasulullah mengalami apa yang juga dialami oleh manusia biasa. Beliau kelaparan atau beliau lapar sebagaimana manusia biasa lapar. Padahal beliau adalah Nabi yang terbaik. Beliau adalah manusia yang terdekat dengan Allah, manusia yang paling mulia, pemimpin paling besar. Tapi pemimpin yang agung seperti beliau pun kadang kelaparan, ya. Jadi beliau mengalami, ya, ini salah satu makna innama ana basyarum mislukum, saya adalah manusia biasa sama dengan kalian, ya. Tapi ada perbedaannya, yuha ilaihi, itu saja, ya, perbedaannya beliau mendapatkan wahyu. Adapun hukum-hukum yang terjadi pada manusia itu juga berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus menunjukkan kezuhudan beliau sebagai seorang pemimpin. Ya, kadang beliau kelaparan, bahkan beliau kadang mencontohkan keteladanan yang luar biasa. Sebagian sahabat kelaparan dengan satu batu, beliau menunjukkan bahwasanya beliau dengan dua batu kadang, ya. Dan dalam perang Ahzab, kisahnya juga nanti akan kita baca, ya. Hadis yang nanti, hadis Jabir, beliau juga mencontohkan hal yang tersebut. Maka setelah siap, fada'ahum, beliau memanggil mereka. Jadi yang diundang 5 orang, ya, diundang 5 orang. Faja'a ma'hum rajulun, datang tambahan 1 orang, ya, tambahan 1 orang. Hadis ini kata ulama kita menunjukkan bahwa ini biasanya disebutkan dalam buku-buku ulama kita sebagai apa? Apa istilahnya orang yang hadir tanpa undangan? Apa? Tufaili, ya. Tufail dari kata-kata tifl, artinya kekanak-kanakan, ya. Anak-anak gitu yang biasa tidak diundang lalu datang, ya. Jadi kalau orang besar yang seperti itu dia bilang tufaili, tataful istilahnya, ya, ikut-ikut tanpa undangan, itu kekanak-kanakan, ya. Tapi dari hadis ini menunjukkan boleh-boleh saja. Karena kata ulama kita, seandainya itu tidak boleh, ya mungkin juga dia lapar, ya. Seandainya tidak boleh, tentu Rasulullah bilang, sejak awal Rasulullah bilang, pulang. Yang diundang cuma kami 5 orang, ya. Antum tidak ada undangan, ya. Mana undangannya antum? Ya. Kalau yang masa-masa lalu kan undangan lisan, ya. Kalau kita hari ini undangan kertas, ya. Kadang undangan. Jadi kalau ada yang ikut-ikutan kita tanya, antum coba perlihatkan mana undangannya antum, ya. Seandainya yang tidak boleh, maka sejak awal Rasulullah pulang, antum tidak diundang. Tapi ternyata Rasulullah membolehkan, tidak menyuruh pulang. Tapi siap dengan segala risikonya, ya. Nanti kalau sudah sampai sana diminta izinkan, ya. Jadi bisa seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa antum kalau mendengarkan, ada undangannya ikhwah, saya tidak dapat undangan, ya. Saya bilang mungkin antum tidak sampai saja, antum juga sebenarnya diundang, ya. Jadi kalau dia bilang kalau gitu bisa saya ikut, ya. Tapi nanti di sana minta izin, ya. Bilang sekira-kira bisa saya masuk, tidak apa-apa seperti itu, ya. Jadi apalagi kalau antum merasa antum kenal itu ikhwanya, antum yakin masa saya tidak diundang, ya. Insya Allah saya diundang, cuma mungkin tidak sampai, ikut saya dulu. Tapi nanti konfirmasi ulang lagi di sana, ya. Bilang bisa enggak masuk, ya. Ini disebutkan oleh ulama kita di antara faedahnya, ya. Jadi ketika antum melihat rombongan orang pergi, mungkin kemana? Mau pergi ada acara walimanya fulan. Oh, saya kenal juga itu, teman baik saya. Tapi kenapa tidak ada info? Ya langsung teman antum bilang, ikut saya dulu nanti kita lihat. Itu boleh, ya. Secara hukum dibolehkan. Cuma dibolehkan, bolehnya apa? Bolehnya untuk ikut. Adapun bolehnya untuk masuk, itu urusan sebentar lagi. Ya nanti akan ada kita bahas ini. Faja'a ma'hum rajulun, maka ikut seorang laki-laki. Qala Nabi SAW, berkata Nabi kita SAW, inna hadha qad tabi'ana. Ini jadi tugas pemimpin atau tugas orang yang diundang, ya, tugas
orang yang asalnya diundang, undangan yang mendapatkan undangan resmi, harus ada yang menjadi juru bicara untuk minta izinkan kepada saudaranya yang ikut-ikutan itu, ya, ikut-ikutan. Kalau di sini cuma sebutkan satu orang saja, ya. Jadi harus tetap masuk, ya. Harus tetap izin, ya, sebelum masuk. Dikatakan inna hadza qad tabi'ana. Ya kan ada juga orang itu subhanallah, ya. Bilang antum ikut saja, ya. Nanti antum sembunyi, ya, di belakang, ya. Nanti kalau kita masuk, antum juga langsung masuk, ya. Itu bukan biasa dalam undangan-undangan walimah, ya, biasa dalam acara-acara yang lain, ya. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh yang seperti itu. Kalau memang undangannya jelas, siapa yang ada diundang, undangan resmi, maka kalau ada orang yang kita ikutkan yang tidak termasuk undangan resmi, tidak boleh menyelinap gitu saja, ya, menyusup tanpa minta izin kepada orang yang punya hajatan. Inna hadza qad tabi'ana, orang ini ikut kepada kami. Fa in syi'ta an ta'dzan lahu. Jadi diminta izinkan kepada tuan rumah, dan tuan rumah berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Dan Allah telah mengatakan dalam hal ini, bukan cuma dalam hal ini, ya, secara umum kepada setiap orang yang datang ke rumah kita ketika mau minta izin untuk masuk, wa in qila lakum irji'u farji'u, ya, kalau dikatakan pulang, pulanglah, ya. Jadi ini berkaitan dengan undangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat An-Nur, ya, di ayat ke-27 dan seterusnya itu terkait dengan kita minta izin masuk bertamu ke rumah orang yang kita tidak dapat undangan khusus, ya. Seperti kita sudah niatkan bahwa saya mau datang ke rumah fulan sore ini, padahal kita belum minta izin sebelumnya, belum ada janjian sebelumnya. Maka pada saat tidak ada janjian sebelumnya, kita harus siap dengan semua kemungkinan. Ketika dikatakan mungkin tidak dibuka pintu, langsung dikatakan afwan, sedang ada sibuk, tidak siap, kalau bisa pulang, atau bilang pulang, maka kita harus pulang, ya. Karena kita sebagai seorang tamu musta'dzin, itu kewajiban kita minta izin. Dan kalau tidak diizinkan, maka kita harus menerima dengan penuh kelapangan hati. Tidak ada perasaan jengkel, marah kepada sang tuan rumah yang memang punya hak untuk menerima atau tidak menerima kita. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan, di antara pelajaran yang lain juga adalah masyru'iyatus syafa'ah. Disyariatkannya memberikan syafaat. Memberikan syafaat artinya ini syafaat termasuk syafaat, ya. Artinya membantu kita menjadi syafaat, itu artinya perantara. Menjadi perantara bagi seseorang yang mungkin kita memang asumsikan dia juga butuh untuk menghadiri undangan. Dan siapa yang tidak mau menerima syafaat kalau syafaatnya datang dari Nabi SAW, ya. Rasulullah ini paling sering memberikan syafaat kepada orang, ya. Tentu saja selama orangnya beliau anggap sebagai seorang yang pantas untuk ditolong. Beliau tidak banyak hartanya, dalam artian beliau kalau ada yang seperti ini, beliau tidak langsung mengatakan ayo ke rumah, banyak makanan di rumah, jarang beliau sebutkan seperti itu. Atau beliau langsung memberikan kepada sahabatnya uang atau makanan, tidak. Beliau hanya menyuruh kepada sahabatnya, kadang sini ikut, kita akan cari siapa yang bisa membantu. Ini yang dinamakan dengan syafaat. Dan sebagaimana kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kami dulu memandang bahwa sebagaimana pemilik harta itu bisa bersedekah dengan hartanya, maka seorang yang memiliki kedudukan yang baik, dia kadang bersedekah dengan kedudukannya. Jadi seorang mungkin dia memberikan syafaat dengan tanda tangannya. Dengan tanda tangannya bisa seseorang diterima untuk kerja, ya. Umpamanya ada seorang yang memiliki kemampuan, ya, cuma tidak dikenal, padahal dia memang pantas untuk diterima dalam satu pekerjaan, dan kita kenal betul, ya, kita tahu amanahnya dan dia memiliki kemampuan untuk itu, ya, sehingga dia minta kepada kita buat tazkiyah, rekomendasi, ya, syafaat. Ini syafaat yang Rasulullah sering buatkan. Isfa'u tu'jaru, kata Rasulullah,
berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Allah katakan, may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai' muqita. Ya. Siapa yang memberikan syafaat kebaikan, baginya pahala. Sebaliknya, siapa yang menjadi syafaat untuk satu keburukan, seseorang yang tidak pantas, tapi karena dekat sama antum, lalu antum mau bantu dia, paksakan dia untuk menjadi seorang yang diberikan amanah, jadi seorang pejabat atau menjadi seorang hanya karena kedekatan kita padahal dia tidak pantas, maka itu bisa masuk dengan syafaatan sayyi'atan, ya. Maka dia akan mendapatkan dosa, beban dosa sebagaimana orang tersebut. Jadi bagus ya. Jadi artinya kalau ada yang mau ikut dan kita rasa dia memang pantas untuk itu ikut, kita bilang ya, nanti saya yang bicara sama tuan rumahnya. Jadi gitu ya. Jadi jangan juga ada yang sudah ada ikut kita bilang ikut saja. Sampai di tuan rumah baku tunjuk-tunjuk siapa yang bicara, ya. Jadi harus jelas siapa yang siap menjadi pemberi syafaat baginya, ya. Kalau antum yang memberikan syafaat maka bagus, ya. Tapi sebaiknya memang orang yang memiliki wajahah, yang memiliki kedudukan di antara yang hadir. Lalu dikatakan sini la bal qad azintu lahu. Ya, pelajaran yang terakhir di sini kata ulama kita sebagaimana kata Imam Nawawi, sebaiknya tuan rumah ketika ada yang memberikan syafaat bilang kalau bisa ini masuk atau pulang, sebaiknya selama masih memungkinkan kita bilang masuk, ya. Sebaiknya begitu. Makanya di sini Imam Nawawi bilang apa? Istihbab, ya. Artinya antum punya hak untuk menolak, afwan pulang, ya, terbatas, ya, terbatas. Sudah ada jatah-jatahnya. Antum berhak itu. Tapi selama memungkinkan antum bilang ya silahkan masuk. Ini tata krama, etika dan adab yang bagus yang diajarkan oleh syariat Islam. Ya, sekian ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.